Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Alfa yang telah hadir pada acara malam hari ini. Selamat malam juga untuk alumni Arvendo yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga selamat datang dan selamat kepada Taruna Nuriza yang telah diresmikan pada tanggal 25 September 2021 kemarin sebagai penerima program beasiswa TEP tahun 2021 ini. Acara pada malam hari ini tidak usah panjang lebar, langsung to the point, yaitu penyampaian laporan pendidikan dari Taruna Nuriza sesuai surat perjanjian yang telah ditandatangani. Jadi laporan pendidikannya itu tidak usah terlalu formal, sampaikan secara lisan nggak apa-apa, kalau pengen dipresentasikan silahkan, tapi kalau dari kami sampaikan secara lisan saja, langkah baiknya. Mungkin kalau yang mau dipresentasikan nanti ke depannya terkait rancangan tugas akhir nggak apa-apa. Nah, jadi untuk laporan pendidikan yang perlu disampaikan pertama yaitu terkait kegiatan akademik, lalu yang kedua terkait kegiatan di luar non-akademik seperti kegiatan dari Puspeka atau misalnya kegiatan lainnya atau mengikuti lomba apa ya, Fokri atau apa. Yang ketiga, kendala yang dihadapi oleh Taruna selama 1 bulan terakhir ini. Untuk waktu dan di tempat, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Taruna Nuriza untuk menyampaikan laporan pendidikan selama 1 bulan terakhir ini. Siap Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih pada kakak-kakak alumni TEP dan kepada panitia penyeleksi untuk program beasiswa kemarin telah memilih saya sebagai penerimanya, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan perjanjian di kampus bersama Kak Maman selaku panitia kemarin. Yang pertama, di sini saya mohon maaf belum bisa menampilkan presentasi untuk progres di tugas akhir karena kemarin kan itu saya buat judul yang mengenai sistem pendeteksi lokasi untuk pengujian sarana. Sudah saya komunikasikan dengan dosen Agustinus, itu sistemnya nanti mau dibuat website seperti itu. Tapi untuk latar belakangnya ternyata kurang kuat karena di pengujian sarana sendiri itu ternyata sudah melakukan surat menyurat yang tentunya lebih efektif dan efisien setelah saya tanyakan kepada dosen yang berpengalaman di pengujian. Kemudian saya itu mau pindah ke judul mengenai sistem keamanan operasi autonomous ART itu Kak. Jadi sistemnya nanti saya akan buat seperti road blocker otomatis seperti itu. Tapi masih belum saya riset lebih lanjut karena juga kemarin baru tanya-tanya yang masalah yang konsep yang kemarin, dan kelihatannya saya nggak jadi memakai itu. Kemudian untuk kegiatan akademik selama ini sebelumnya ini kan kemarin mulainya pas juga sekitar tanggal 2 September dan ini tanggal 3 Oktober untuk semester 5. Jadi pas 1 bulan dan habis UTS juga, minggu kemarin UTS. Untuk kegiatan akademik dari sekitar 4 pertemuan yang telah berlangsung itu alhamdulillah dari ada 9 matkul itu masih berjalan dengan lancar dan masih itu lancar untuk saya mengikuti kegiatannya. Mungkin kadang itu untuk waktu itu biasanya dosen kita tidak tahu, kadang di jadwal sudah kita tunggu tapi tidak masuk, kemudian waktu tidak ada jadwal kan mungkin di rumah ada kesibukan apa atau kita tinggal istirahat atau bagaimana tidak buka HP, itu kadang dosennya tiba-tiba ngabarin untuk mau ganti jam perkuliahan begitu.
Kemudian untuk minggu-minggu awal kemarin kan di awal September itu banyak juga yang dosen yang mengurusi sidang tugas akhir dari alumni yang baru lulus kemarin. Jadi banyak yang kosong juga, Mas. Untuk mata kuliah desain fasad itu dari Pak Fatur itu efektifnya mungkin hanya dua pertemuan aja, Kak. Yang pertama buat pembagian kelompok dan yang kedua buat presentasi, cuma itu. Kemudian ya masih banyak yang kosong, Kak, untuk sebulan ini. Saya rasa dari dosen yang dari prodi terutama seperti Fatur itu sangat sibuk, dan kadang kan ada dua juga itu, sama mengampu yang matkul instrumentasi elektronika untuk pengukuran itu juga sering dipindah di weekend. Mungkin untuk bulan ini kendalanya masih di itu, Kak, waktu jadwal perkuliahan belum tetap atau belum tentu itu, kadang dipindah-pindah juga. Kemudian untuk kegiatan puspeka mungkin di awal semester ini belum ada. Oh iya, kemarin September awal itu diadakan kesamaptaan, tapi juga online juga itu, Pak. Kegiatan kesamaptaan alhamdulillah saya juga sudah memenuhi itu kriteria yang ditentukan. Kan ada berapa yang untuk nilai yang dipatok oleh puspeka, kemudian sudah memenuhi itu nilai yang ditentukan. Kemudian untuk kegiatan rutinnya mungkin di pagi hari sering ada senam pagi, itu sekitar jam 5 pagi. Nanti juga masih rutin ikut, mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau kemarin kan tingkat 3 itu sudah tidak diikutkan senam pagi dan apel, jadi cuma tingkat 2 dan tingkat 1 itu rutin setiap 2 hari sekali kita melakukan senam pagi dan apel malam. Untuk apel malam sendiri juga hanya itu, Kak, kita Zoom meet bareng satu angkatan, terus kita ditanyain kabarnya, mungkin di absen satu-satu untuk posisi pengecekan kekuatan. Kemudian kegiatan mingguannya ada pengajian dan tahlilan, itu setiap hari Kamis malam Zoom meeting. Alhamdulillah saya itu yang menyiapkan, Pak, jadi tidak pernah absen. Biasanya itu pesertanya banyak dari tingkat 1, tingkat 2 dan 3 sering banyak yang skip. Kalau kegiatan mingguan dari batalion cuma ada yang si kerohanian, kan ini juga untuk batalion 6 ini si kerohanian tingkat 2-nya saya yang menjabat. Jadi hanya dari si keolahragaan dan si kerohanian yang ada kegiatan selama di rumah ini. Untuk yang mingguan, yang harian itu senam pagi dari puspeka, kemudian yang mingguan ada setiap malam Jumat itu ada pengajian dan tahlilan. Mungkin seringnya saya yang mengurusi kalau yang pengajian itu, jadi jarang sekali untuk tidak ikut. Jadi mungkin dari kegiatan harian, mingguan, kegiatan puspeka hanya itu. Terus itu dari perkuliahan, ya kendalanya masih belum
itu waktunya belum tetap atau belum terjadwal. Ya sudah terjadwal tapi belum terlaksana dengan baik. Untuk kegiatan puspeka ya hariannya itu tadi olahraga pagi sama apel malam, sama kegiatan mingguannya untuk pengajian sama tahlilan itu setiap malam Jumat, dan siap setiap Jumatnya insya Allah kalau tidak ada halangan saya ikut. Biasanya saya juga ditugasin buat ngimami tahlilannya. Kemudian untuk progres TA itu tadi Kak, saya masih meraba-raba di permasalahan yang akan saya ambil. Itu kan tadi sistem keamanan otomatis buat ART. Nanti mungkin untuk konsepnya masih saya riset lagi, saya cari-cari lagi, dilihat dari mungkin penelitian terdahulu. Tapi mungkin kalau ART itu masih sedikit untuk penelitian terdahulunya. Kemarin saya udah coba buat bab 1 dan bab 2-nya, dan kendalanya juga di latar belakang. Itu kita mau ngambil, saya itu mau ngambil permasalahan di latar belakang itu tidak ada yang real, soalnya kan di Indonesia juga belum ada gitu. Jadi masih lihat jurnal, mungkin dari jurnal-jurnal yang membahas tentang ART gitu. Jadi nggak mungkin itu dari saya. Baik, mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Selanjutnya, maaf, terima kasih dari Taruna Nurliza telah menyampaikan laporan pendidikannya. Selanjutnya untuk Kak Afa mungkin bisa menyampaikan pendapat atau masukan sarannya terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Taruna Nurliza. Kak Afa mungkin disilakan waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya, semoga sehat selalu. Jadi kalau untuk kegiatan perkuliahan mungkin nggak ada masalah ya, masih ngikutin ritme dari kampus aja. Paling mungkin kayaknya masalahnya di rencana tugas akhir ya. Untuk sebenarnya memang kakak kurang paham sekarang tuntutan dari prodi itu produknya harus seperti apa untuk TA dan juga ekspektasinya seperti apa. Cuma untuk ini kaprodinya sekarang siapa ya? Masih Pak Arif. Masih Pak Arif Darmawan ya. Kalau untuk sebenarnya sambil jalan akan ada lagi, biasanya kita dapat untuk rancangan TA lainnya ya. Cuma kalau kakak boleh kasih boleh kasih sharing aja, sharing kalau sebenarnya saat ini juga di kita juga lagi ada masalah. Cuma kakak nggak ngerti nih harus bentuk penyelesaiannya nanti seperti apa. Mungkin bisa kamu bahas dulu sama yang di kampus, apakah ini nih bisa dibawa, bisa kamu angkat ya, karena emang levelnya di regulator gitu. Jadi untuk pintu perlintasan. Nah, kita itu ada masalah karena pintu perlintasan itu kan masuknya di fasilitas operasi. Fasilitas operasi itu ada di Direktorat Prasarana. Nah, Direktorat Prasarana, Subdit KK itu punya peraturan sendiri terkait pintu perlintasan di SK Dirjen 770 sama di Spektek Dirpras. Nah, kemudian keselamatan ini, Direktorat Keselamatan juga menerbitkan Spektek perlintasan sendiri pakai PM 94 tahun 2018. Masalahnya, perbedaannya itu beda jauh banget. Dalam artian gini, di PM 94 mereka di situ disebutkan kalau pintu perlintasan ini tidak terkait dengan interlocking.
Yang artian persinyalan interlocking dari stasiun itu tidak akan langsung connect ke pintu perlintasan sebelum atau sesudahnya gitu. Dia hanya hubungan komunikasi. Terus sedangkan kan kalau di Direktorat Prasarana itu dia terkonek dengan interlocking kan. Nah, jadi saat misalnya membentuk rute itu kan akan langsung hubungannya terkonek dengan pintu perlintasan terdekat, paling enggak yang terdekat kan. Nah, terus bedanya lagi adalah pendeteksi di 94 itu pakai infrared dan letaknya 8 kilo. 8 kilo itu terlalu jauh saat misalnya dia sudah dideteksi dalam jarak 8 kilo, terlalu jauh kalau pintu perlintasan sudah ditutup, ya kan? Dan posisinya kalau itu jalan rame, akan berapa lama orang menunggu kereta ini sampai lewat. Nah, kalau di Pras SK 770 dan spek kita itu 1,5 kilo baru dimulai penutupan palang pintunya. Jadi 8 kilo di PM94 itu 8 kilo jarak pendeteksinya dan juga pakai infrared. Dia pakai tiang terpisah untuk pendeteksinya, tiang terpisah dengan palang pintu. Jadi nggak kayak di kita itu portalnya di satu dengan lampu VMS itu variable message sign itu untuk yang nunjukin arah kedatangan kereta. Nah, itu kalau kita kan palang pintu dan lampu yang 2 itu jadi satu tiang kan. Nah, kalau di PM94 itu terpisah, beda tiang, dan juga masalah di pendeteksi terlalu jauh, pakai infrared kan kalau apa aja yang lewat kan bisa kedetek kan. Dalam artian kan infrared tuh lori lewat nih misal kedetek kan gitu. Nah, jadi dalam kalau 8 kilo malah ditutup lagi, ternyata yang lewat lori doang kayak gitu. Dan juga masalah lainnya itu butuh tempat. Jadi coba kalau mau lihat nanti buka aja breakdown aja. Tiang terpisah yang kakak bilang tadi itu diletakkan 1,5 di luar ruang bebas jalur di dekat palang pintu. Palang pintu kan terpisah ya. Palang pintunya kan diletakkan untuk pengguna jalan. Nah, tiang yang ada arah kedatangan kereta dan lampu yang 2 itu tiang terpisah dan dia butuh ruang lagi. Nah, gimana kalau ruangnya itu sempit? Itu lagi masalahnya. Jadi, nah di situ yang masih susah dan 2 PM ini, 2 peraturan ini masih berlaku. Sedangkan kan untuk pembangunan dan pengujian itu cuma di Ditpras, Direktorat Prasarana. Cuma keselamatan itu juga memegang hak di pintu perlintasan. Jadi 2 peraturan ini masih nggak jelas nih. Jadi, nah kakak masih belum tahu ya, masih mau ngarahan kemana. Kalau masalah ini coba diangkat nih ke dosen pembimbing atau ke dosen yang kamu anggap di kampus bisa memberi arahan ya soal ini. Intinya kakak ada masalah sekarang saat itu. Dan kita masih belum bisa menyamakan persepsi masalah peraturan mana yang akan digunakan untuk standar untuk pintu perlintasan. Itu sih sementara kalau dari kakak ya. Nanti kalau sambil jalan ada lagi permasalahan lain, sebenarnya banyak sih masalahnya, cuma emang itu di tingkat regulator yang kakak bingung nih, bisa nggak Taruna ambil itu gitu. Itu mungkin nanti ada saran dari yang lain-lain, bisa coba dibicarakan dulu dengan yang di kampus, sampai di arah mana gitu kan, dan sampai di batas mana itu bisa diangkat, bisa nggak gitu untuk dijadikan TA. Itu ya, itu sementara itu sih, pokoknya karena ada 2 peraturan yang sama-sama berlaku, dan sama-sama jadi masalah gitu, siapa yang mau pakai mana gitu kan. Gitu deh.
Mungkin segitu aja dulu yang bisa kakak sampaikan. Baik, terima kasih untuk sarannya dari Kak Alfa. Untuk Taruna Nuriza, apakah ingin bertanya terkait saran tersebut? Siap Kak, terima kasih dari Kak Ava tadi mungkin memberikan gambaran dari permasalahan yang ada di lapangan sekarang, dari perbedaan regulasi yang ada dari prasarana dengan dari Direktorat Keselamatan yang dari PM44 sama SK770 tadi. Mungkin nanti saya akan menanyakan, mendiskusikan dulu dengan dosen yang berkaitan dengan FASOP ya kan, untuk di fasilitas operasi, apakah nanti bisa dinaikkan sebagai judul diambil dari segi mananya nanti masih mungkin. Terima kasih sarannya dari Kak Ava. Ya nanti mungkin sambil jalan kalau emang ada yang tanyain chat aja. Kalau misalnya kakak agak slow respon nanti diulangin lagi soalnya emang agak sibuk, kadang suka lupa sama sama chat orang kalau misalnya ketutup sama ini kan, sama chat-chat di grup kantor gitu. Tapi diulangin aja kalau misalnya kakak nggak bales, atau mungkin pas kakak lagi balasnya pendek-pendek, bukan lagi ngambek apa segala macam, cuma emang lagi sibuk aja gitu ya. Jadi nanti lain kali mungkin bisa di chat ulang kakaknya. Siap Kak, terima kasih Kak. Nanti kalau ada yang mau saya tanyakan lagi mungkin bisa saya chat pribadi saja. Oke, lanjut. Baik, Terima terima kasih, Kak. kasih dari Kak Alfa untuk saran-sarannya yang telah disampaikan kepada Taruna Nuriza. Selanjutnya mungkin dari Arvendo ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, terima kasih Kak Maman menanggapi dari judul Nuriza yang ART aja. Saran saya kakaknya yang mengerjakan TA tersebut sistem apa yang belum tanya dulu, yang angkatan 4-nya gimana, angkatan 5-nya gimana gitu, biar referensinya itu Nuriza dan teman dan akhirnya itu menjadi judul yang bagus. Perfeksionis ya, dan apa itu butuh judul yang istilahnya wow gitu loh, nggak butuh yang ecek-ecekan, nggak mau Pak Arif itu. Izin Kak Vindo, suaranya kurang jelas Kak. Tes sudah jelas. Nah, jelas. Tadi terputus-putus. Maaf, koreksinya jelek di sini. Intinya tanya dulu yang angkatan 5 dan angkatan 4-nya apa sistem yang belum ada atau yang belum pas gitu aja sih. Siap Kak. Nanti saya tanya-tanya dulu. Kan ini kemarin dapat inspirasi mungkin baru sekitar 4 hari dan masih tingkat angkatan 5 kemarin juga masih sibuk, jadi belum sempat. Kemarin saya sudah chat tapi katanya masih ada tes kesehatan gitu, jadi saya mengurungkan diri dulu. Mungkin dekat besok-besok atau nanti mungkin saya mau komunikasi dengan kakak-kakak yang terdahulu yang membahas judul yang mirip Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, siap. Kan cuma itu referensinya.
dari kakak-kakaknya aja. Menurut saya referensi dari luar itu masih belum ada atau minim gitu. Itu aja Kak Maman. Baik, terima kasih dari Arvendo untuk saran dan masukannya. Mungkin selanjutnya Rafli yang baru gabung mau menyampaikan, silakan. Nih, aku sama Maman. Silakan disampaikan. Enggak, aku mewakili Maman. Ini masih sama Maman. Oke. Mohon maaf, selanjutnya mungkin dari saya sendiri, saran untuk Taruna Nuriza itu terkait tugas akhir. Jadi yang paling pertama itu PC-nya dari Taruna ini apa sih? Lebih di apa ya? Di persinyalan, telekomunikasi atau terkait power. Nah, itu digali dulu mana PC-nya bisanya. Lalu PC-nya itu apa ya? Lebih dibikin desain dan real real apa ya? Real perangkat atau dalam sebatas analisis dan desain tanpa membuat perangkat. Itu yang mana? Selanjutnya baru mencari sebenarnya sesuai dulu sharing edisi keberapa ya, keempat itu. Jangan cari judul, tapi cari dulu masalah yang ada, baru mendapatkan judul. Itu terkait tugas akhir. Lalu terkait nanti yang ketika sudah mendapatkan judul dari masalah yang ada itu dikonsultasikan dengan dosen yang kira-kira apa ya yang mampu mengampu judul tersebut. Jadi jangan sampai contoh Pak Bambang kan terkait power dan apa ya Pak Awan nih contoh. Pak Awan kan terkait tentang power ya, terkait arus kuat. Nah itu kalau pengen tentang LA ya ke beliau bisa, tapi kalau tentang misalnya persinyalan ya jangan ke beliau, ke Pak Arif atau ke Pak Fatur. Kalau tentang telekomunikasi bisa ke Budara atau power juga LA bisa ke siapa? Bu Santi. Selanjutnya terkait UTS, sudah UTS belum nih kemarin? Siap sudah Kak. Kemarin hari Sabtu terakhir. 4 minggu ya, kok udah UTS? Kurang tahu Kak saya Kak. Oke, bagus dah. Mungkin ada pengebutan biar ada waktu luang. Ya, kemarin dilihat kalender akademiknya juga agak berubah ya. Nggak seperti tahun-tahun berikutnya. Terkait PKL-nya agak lama ya, 6 bulan. Ya, semoga aja bisa terrealisasi biar lebih fokus untuk mengerjakan tugas akhirnya terkait PKL tersebut. UTS gak ada kendala, aman ya UTS? Alhamdulillah aman Kak. Mungkin dari itu Kak, matkul manajemen proyek itu kan kita kemarin baru dikenalkan apa itu proyek, terus bagaimana manajemennya, tapi waktu tes itu sudah disuruh membuat dokumen proyek, dokumen pengajuan. Banyak yang kurang dari part-partnya, kurang memahami. Dosennya siapa itu? Pak Arisma. Oh. Itu sifatnya open book ya? Iya Kak, open book, tapi dari paparan yang pernah disampaikan itu belum menyinggung ke situ. Kalau open book masih agak mudah, bisa searching lah mungkin. Daripada close book terus diawasin pakai Google Meet segala macam. Ya mungkin kemarin kan itu bisa jadi masukan. Bisa jadi masukan nanti itu untuk apa? Penilaian dosen. Jadi penilaian dosen benar-benar dimanfaatkan, ngeril apa adanya. Dosen menyampaikan dengan baik ya. Iya. Siapa? Terima kasih Kak. Mohon maaf ada kendala jaringan, jadi kita lanjut terkait kendala
dosen yang kemarin ada kepentingannya mengurus tugas akhir wisudawan dan wisuda, mungkin jadi nanti mungkin kedepannya untuk pertemuan kelima dan seterusnya dimaksimalkan, tanyakan saja ke beliau. Jadi sebelumnya di kontrak perkuliahan ada nggak minggu ke-1 tentang apa pembahasannya sampai minggu terakhir, disampaikan nggak oleh semua dosen itu? Enggak Kak, itu langsung semuanya dari pertemuan 1 itu langsung bahas gitu. Biasanya kan kalau Budara dulu itu menyebut paparan kontrak perkuliahan dulu. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu salah satu bentuk perkuliahan yang bagus itu tiap dosen di pertemuan ke-1 harus menyampaikan kontrak perkuliahan. Sumber materinya dari mana, dari web atau dari buku atau dari e-book, lalu materi minggu ke-1 sampai terakhir dari apa. Nah, itu nanti jadi masukan. Sebenarnya Budara bagus berarti ya dia menerapkan perkuliahan di luar di dalam kampus PPI Madiun. Oke, terakhir terkait perlintasan sebidang, jika nanti Taruna Nuriza ingin mengambil tema tersebut, saran dari Kakak sih itu. Siapa Pak Nanda? Pak Nanda tahu? Pak Yunanda ya? Pak Nanda. Belum Dosen tahu. MTP, dosen MTP. Belum tahu Pak. Vendo. Nanda Ahamada atau apa ya namanya, Vendo? Masih ingat? Pokoknya Pak Nanda, Kak. Orangnya unik dia itu. Intinya dia itu mengambil master ya dulu itu di Inggris di Birmingham kalau nggak salah, topiknya terkait perlintasan bidang. Jadi waktu dulu kan angkatan 3 itu diajar oleh Pak Nanda terkait keselamatan perka, itu lebih membahas terkait keselamatan pada perlintasan sebidang. Mungkin dari segi dari segi dosen dari segi peraturan dari beliau bisa, untuk dari segi teknis mungkin dari beliau juga bisa, tapi kalau mau yang lebih teknis lagi mungkin ke dosen yang Pak Arif atau mungkin siapa dari Dirjen Pak Yunanda ya? Iya Pak Yunanda. Nah, mungkin bisa itu saran dari Kakak terkait laporan akademik dari Taruna Nuriza. Mungkin dari kakak-kakak alumni ini sudah cukup menyampaikan saran terkait laporan akademik dan kendala yang disampaikan. Sebelum kita tutup, dari Taruna Nuriza mungkin ada yang disampaikan? Juga terima kasih dari Kak Alfa, Kak Arvendo, Kak Maman telah memberikan arahan dan masukan mengenai judul tugas akhir yang akan saya ikuti. Mungkin dari saya sekian, terima kasih atas masukan dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Taruna Nuriza untuk laporan pendidikan yang telah disampaikan. Mungkin ini tentunya ya, setiap kita mengadakan pertemuan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, terhindar dari segala bahaya ancaman apapun, dan semoga kita kedepannya sukses selalu, amin. Kakak dari perwakilan dari alumni berharap untuk Taruna Nuriza ini tetap semangat, tunjukkan Taruna bahwa kamu itu adalah Taruna teladan di angkatanmu itu, dan bila perlu Taruna teladan di seluruh angkatan yang sekarang masih berada di kampus PPI Madiun ini. Lalu selanjutnya jangan lupa tingkatkan ibadahnya dalam bentuk sholat dan terutama sedekah. Sedekah itu benar-benar amal yang luar biasa sekali. Mungkin dari kakak cukup untuk berarti bulan November depan untuk tanggal laporan pendidikannya nanti akan disampaikan kapan, menyesuaikan juga waktunya, mungkin bukan di weekday ya, di weekend mungkin. Terima kasih untuk Kak Alfa atas kehadirannya, Arvendo juga, dan Taruna Nuriza. Semoga kita mendapatkan pahala dari pertemuan malam hari ini. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.